Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Praktikum Kimia Dasar dengan dosen pengampu Ibu Indah Nur Pramesti, SSI MN. Pada video kali ini, kami akan menampilkan pada percobaan kelima, yaitu mengenai perubahan materi dan reaksi kimia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aulia Dinda Permatasari dengan NIM 2403326074436. Saya Jonathan Pranata Purba dengan NIM 24033261055. Saya Salma Miko dengan NIM 24033260594. Dan berikut adalah hasil dokumentasi dari praktikum yang telah kami lakukan. Langkah yang pertama adalah diambil pita Mg sepanjang kurang lebih 1 cm. Secara fisik, pita Mg berwarna keperakan dan memiliki tekstur yang sedikit kasar. Logam ini dikenal ringan dan cukup reaktif terhadap asam. Selanjutnya pita Mg dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Dan pada tabung reaksi yang lain diambil HCl dengan konsentrasi 1 molar. HCl merupakan suatu larutan asam kuat yang tidak berwarna. Kemudian pita Mg dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi HCl, lalu dilihat perubahan yang terjadi. Saat pita magnesium bersentuhan dengan larutan asam klorida, segera terjadi reaksi yang ditandai dengan munculnya gelembung gas di sekitar pita magnesium. Gelembung ini menunjukkan adanya gas hidrogen yang terbentuk dari reaksi antara magnesium dan asam klorida. Setelah pita magnesium bereaksi sepenuhnya, larutan yang terbentuk kemudian dipindahkan ke dalam cawan penguapan untuk proses selanjutnya. Larutan tersebut kemudian dipanaskan atau diuapkan hingga tidak tersisa. Setelah proses pemanasan selesai, terlihat adanya residu putih di dalam cawan. Residu ini adalah magnesium klorida yang merupakan senyawa yang terbentuk sebagai hasil dari reaksi antara magnesium dan asam klorida. Berdasarkan percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa magnesium bereaksi dengan asam klorida menghasilkan gas hidrogen dan senyawa garam magnesium klorida. Reaksi ini menunjukkan sifat logam magnesium sebagai reduktor yang dapat bereaksi dengan asam untuk membentuk senyawa ionik. Pada percobaan ini, langkah yang pertama adalah kita mengambil seujung sendok gula pasir. Jika diamati, gula pasir berbentuk butiran kecil berwarna putih dan memiliki tekstur kristal yang kasar. Selanjutnya kita memasukkan gula pasir ke dalam tabung reaksi dan akan kita panaskan di atas pemanas spiritus. Pemanas spiritus dinyalakan, kemudian gula pasir dalam tabung reaksi kita panaskan dan kita akan mengamati perubahan yang terjadi seiring meningkatnya suhu. Saat dipanaskan, gula mulai meleleh dan berubah menjadi cairan kental berwarna kuning kecoklatan. Kemudian pemanasan dilanjutkan sehingga terlihat cairan ini semakin gelap hingga menjadi coklat kehitaman. Selain itu, pada proses ini muncul bau khas yang menyerupai karamel menandakan terjadinya reaksi kimia. Dan proses ini disebut dengan proses karamelisasi. Setelah proses pemanasan selesai, kita membiarkan tabung reaksi beserta isinya mendingin sebelum kembali melakukan pengamatan lebih lanjut. Setelah dingin, kami mengamati bahwa gula yang awalnya berbentuk kristal kini telah berubah menjadi padatan hitam yang keras. Ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan kimia yang menghasilkan karbon sebagai residu utama. Berdasarkan percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa pemanasan gula pasir menyebabkan perubahan fisika, yaitu pelelehan yang kemudian diikuti oleh perubahan kimia berupa dekomposisi termal. Pada percobaan ini, tahap awal yang dilakukan adalah mengambil masing-masing 1 ml larutan timbal 2 nitrat dengan konsentrasi 0,1 molar dan larutan kalium iodida dengan konsentrasi 0,1 molar ke dalam 2 tabung reaksi yang berbeda. Jika kita amati wujud fisik dari kedua larutan tersebut, kedua larutan tampak jernih dan tidak berwarna. Dan kedua larutan ini merupakan larutan elektrolit kuat yang terionisasi sempurna di dalam air. Langkah yang selanjutnya adalah mencampurkan kedua larutan ke dalam 1 tabung reaksi. Sesaat setelah pencampuran, terjadi perubahan yang sangat jelas. Terbentuk endapan kuning cerah yang merupakan hasil dari reaksi antara ion Pb2+ dari larutan timbal 2 nitrat dengan ion imin dari larutan kalium iodida.
Endapan ini adalah timbal 2 iodida atau PbI2A yang merupakan senyawa ionik yang tidak larut di dalam air. Hal ini terjadi karena ketika ion Pb2+ dari larutan timbal 2 nitrat bertemu dengan ion imin dari larutan kalium iodida. Keduanya bereaksi membentuk senyawa baru yaitu PbI2 atau timbal 2 iodida yang memiliki kelarutan sangat rendah dalam air. Akibatnya, PbI2 mengendap keluar dari larutan dalam bentuk padatan berwarna kuning cerah. Endapan ini merupakan bukti bahwa reaksi presipitasi telah berlangsung, menandakan terbentuknya zat baru melalui proses kimia. Pada percobaan ini, langkah pertama yang dilakukan adalah mengambil seujung sendok padatan natrium karbonat atau Na2CO3 dan memasukkannya ke dalam suatu tabung reaksi. Kemudian, diambil sekitar 1 ml larutan asam klorida atau HCl dengan konsentrasi 2 molar pada tabung reaksi yang lain. Jika kita amati kedua zat ini, padatan Na2CO3 tampak berupa kristal atau serbuk berwarna putih, sedangkan larutan asam klorida merupakan suatu cairan yang tidak berwarna. Kemudian, padatan Na2CO3 dimasukkan ke dalam larutan HCl di dalam tabung reaksi. Segera muncul gelembung-gelembung gas disertai suara mendesis. Selain itu, jika bagian bawah tabung reaksi disentuh, akan terasa lebih hangat. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi yang berlangsung bersifat eksoterm atau melepaskan kalor. Zat hasil reaksi berupa larutan natrium klorida, air, dan gas karbon dioksida yang ditandai dengan terbentuknya gelembung. Maka, berdasarkan terbentuknya zat baru yaitu gas karbon dioksida, perubahan suhu, dan hilangnya zat reaksi dapat disimpulkan bahwa reaksi yang terjadi merupakan reaksi kimia. Pada percobaan ini, diambil masing-masing 1 ml larutan kalium iodida atau Ki dengan konsentrasi 0,1 molar dan larutan kalium permanganat atau KMNO4 berasam dengan konsentrasi 0,1 molar. Keduanya ditempatkan dalam tabung reaksi yang berbeda dan diamati terlebih dahulu wujud fisiknya. Larutan Ki tampak bening atau tidak berwarna, sedangkan larutan KMNO4 berwarna ungu pekat. Kemudian, larutan KMNO4 berasam kemudian diteteskan secara perlahan ke dalam larutan Ki menggunakan pipet tetes. Terjadi perubahan warna secara bertahap, warna ungu dari KMNO4 menghilang, digantikan oleh warna coklat tua yang berasal dari terbentuknya iodin bebas atau I2 serta endapan MnO2 yang tampak keruh. Reaksi ini merupakan reaksi redoks di mana ion MnO4- bertindak sebagai oksidator yang mengoksidasi ion imin menjadi I2, sementara MnO4- sendiri tereduksi menjadi Mn2+ dalam kondisi asam. Perubahan warna larutan, terbentuknya endapan serta munculnya zat baru yang memiliki sifat berbeda menunjukkan bahwa telah terjadi reaksi kimia khususnya reaksi redoks. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses ini merupakan reaksi kimia karena melibatkan perubahan kimiawi yang menghasilkan zat baru. Sekianlah dokumentasi dari percobaan yang telah kami lakukan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang terdapat di dalam dokumentasi ini. Kami mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.